mereka yang benar-benar janda. Puji Tuhan. Kita lanjutkan dengan suratan Timotius. Beberapa pasal telah kita baca kemarin dan sampai pada pasal yang ketiga, berbicara tentang diaken penatua pemilik jemaat. Sama artinya, tetapi mereka akan disebut dengan kalimat bahasa sekarang adalah majelis. Dan orang-orang yang menjadi majelis itu bukan orang-orang yang mempunyai keadaan dedikasi pantas untuk menjadi seorang majelis karena hal-hal lahiriah, bukan karena kaya, bukan karena pintar, bukan karena berpengaruh dengan pangkat dan jabatan, tetapi orang-orang yang terpilih menjadi penilik jemaat adalah orang-orang yang terpuji dalam rohaninya, terpuji dalam kehidupan yang di dalam kehidupan rohani. Begitu banyaknya majelis yang diangkat berdasarkan perkara-perkara yang lahiriah. Injil Lukas berkata bahwa kerajaan Allah itu bukan ditentukan oleh perkara-perkara lahiriah. Pasal yang 17, Injil Lukas 17 ayat yang ke-20 berkata, Injil Lukas 17 ayat yang ke-20, atas pertanyaan orang Farisi apabila kerajaan Allah datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, bukan karena tanda-tanda lahiriah. Jadi begitu banyaknya hal yang terbalik, hal yang dianggap benar secara lahiriah, tapi seorang penilik jemaat, seorang penatua, seorang majelis, episkopos, begitu bahasa Gerikanya, yang disebut dengan penilik jemaat, sanggup untuk menjadi tuduhan iblis itu ditiadakan dari kehidupannya, bukan karena tanda-tanda lahiriah yang menonjol. Ayat yang kedua, pasal 3 ayat yang kedua, 1 Timotius 3 ayat 2, seorang yang tahu, seorang yang bercacat, orang yang tidak mempunyai cacat rohani, suami dari satu istri, punya penguasaan diri, menahan diri, seorang yang bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani, dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang
tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Jangan orang yang baru bertobat, supaya jangan jadi sombong lalu kena hukuman iblis. Punya nama baik di luar jemaat, supaya jangan orang menggugat dan jatuh ke dalam jerat iblis. Itu sebabnya Bulakserai tidak memperlakukan predikat majelis. Penatua diakan bukan mengecilkan, tapi kita belum mampu untuk memenuhi syarat menurut Alkitab menjadi seorang majelis. Begitu sempurnanya seorang penilik jemaat, begitu sempurnanya secara kerohanian, yang tidak dapat dilihat sekali lagi dengan cara-cara lahiriah, dengan tanda-tanda lahiriah. Oh, dia hebat, oh dia kaya, dia punya pengaruh loh, dia anggota MPR loh, dia anggota DPR. Semua itu tidak ada dalam kriteria penilik jemaat Alkitabiah. Ketika rohani kita semakin bertambah, maka tanda-tanda yang disebutkan dalam 1 Timotius 3 secara tepat akan nampak. Jadi bukan jabatan yang menentukan pekerjaan kita, tapi pekerjaanlah yang menentukan jabatan kita. Seringkali kita balik, kita melakukan sesuatu karena jabatan. Firman Allah ingin kita mempunyai satu ukuran iman, ukuran ibadah yang benar di hadapan Allah, yang ukurannya tepat seperti apa yang dituliskan secara Alkitab. Seorang istri akan menopang pelayanan suami, anak-anak terlibat di dalamnya. Sebab itu seorang penghubung akan berbicara lebih dulu, akan buat komitmen lebih dulu untuk menjadi seorang penghubung, untuk menjadi seorang koordinator. Butuh dukungan keluarga. Tidak cukup hanya dirinya sendiri, karena akan berdampak. Beberapa hari kemarin saya sempat mengikuti percakapan Jokowi dengan salah satu presenter, dan mulai dipertanyakan, Pak, kalau nanti Bapak terpilih jadi
menjadi capres, apakah Bapak akan membawa Ibu ke tengah-tengah masyarakat Indonesia? Oh pasti, katanya. Apakah Bapak akan memperkenalkan anak-anak sebagai anak-anak presiden? Oh iya, saya akan bawa. Mengapa selama ini saya nggak pernah kenal itu yang namanya istrinya Jokowi? Anak-anaknya yang mana kita juga nggak pernah tahu. Lalu Jokowi berkata, mereka tidak perlu ikut-ikutan, boleh tampil tapi hanya dalam kondisi-kondisi yang sangat dibutuhkan. Jadi nggak perlu ikut-ikutan sama suami, nggak perlu ikut-ikutan untuk semua fasilitas yang dinikmati. Mereka cukup menjadi seorang istri yang baik, dan mereka cukup menjadi anak-anak yang baik. Memang selama ini mungkin hanya 1-2 kali ketika Jokowi dipilih menjadi gubernur Jakarta, kita pernah lihat. Tapi untuk mengingat mana wajahnya, kita enggak. Kalau ditunjukkan lagi, kita nggak pernah tahu. Berbeda dengan Ibu Tin dulu ya. Kalau Ibu Tin itu sampai mau meninggal, Oma duduk di muka TV waktu pemakaman Ibu Tin. Oma lihat begitu rupa mami saya, dia duduk di muka TV waktu itu ya, 1 minggu sebelum kematian Ibu Tin. Dia lihat baik-baik, dia perhatikan. Apalagi ketika diberitakan bahwa Ibu Tin itu meninggal karena ditembak, terkena tembakan, bukan ditembak ya, terkena tembakan anaknya. Aduh kasihan amat ya, itu Ibu Tin kok sampai meninggalnya kena tembak anak-anaknya. Karena memang tidak ada berita sakit dan tidak ada berita yang macam-macam. Yang kita dengar cuma ada perselisihan di dalam rumah tangga, sehingga anak-anaknya berebut senjata dan meletus kena ibunya. Itu berita yang kita dengar. Kebenarannya kita tidak tahu. Kita kenal wajahnya. Itu sangat melekat. Tapi ketika Jokowi jadi gubernur, kita hanya 1-2 kali lihat. Dan kita nggak pernah lihat lagi dalam pertemuan-pertemuan umum. Keluarga sangat menopang keberadaan seorang pemimpin. Keluarga sangat menopang. Biasanya anak-anak gak mau dikaitkan. Apalagi kalau anak-anak pendeta. Jangan gitu dong, kamu kan anak pendeta. Yang pendeta bapak gua, bukan gua. Begitu menolaknya anak-anak karena tidak mau dikaitkan. Tapi tidak mungkin tidak terkait. Tidak mungkin istri tidak terkait. Tidak mungkin suami tidak terkait, gak mungkin. Karena menjadi orang-orang yang terdekat, yang diharapkan sebagai penopang dari sebuah pekerjaan pelayanan, apalagi yang harus dan dibutuhkan adanya keterkaitan seorang
itu mempunyai keterkaitan kuat dengan keluarganya. Apalagi kalau dituliskan di ayat 4, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Keadaan keluarganya menentukan jabatan yang diembannya. Karena tidak mungkin ada seorang pemimpin rohani yang tidak mengikut sertakan keluarganya. Perdana Menteri Hong Kong kalau nggak salah, Perdana Menteri Hong Kong mungkin, yang kemarin atau 2 hari lalu mengundurkan diri karena persoalan kapal yang tenggelam. Kapal tenggelam nggak ada kaitannya dengan dia, tapi seorang perdana menteri yang bertanggung jawab berkata, maafkan saya karena saya tidak menjadi seorang pemimpin yang baik. Apalagi ketika disebutkan tenggelamnya karena kelebihan muatan, berarti saya tidak dapat memimpin anak buah saya dengan baik, sehingga terjadi musibah ini. Hanya kapal yang kelebihan penumpang yang menyebabkan 200 sekian orang, 230 sekian orang yang hilang, dinyatakan hilang. Ada satu tanggung jawab yang besar dari seorang pemimpin untuk bisa disebut pemimpin, bukan hanya karena sederetan ijazah yang dia miliki, kehebatan berkomunikasi dia yang dapat mempengaruhi masyarakat. Tapi yang pertama kali diperhatikan adalah bagaimana pribadinya, bagaimana sistem keluarganya diolah, bagaimana kalau pakai bahasa 1 Raja-Raja 11, cara mana kita lihat 1 Raja-Raja 11 10 bukan 1 Raja-Raja 10 ayat yang keempat berkata, ketika Ratu negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, pada ayat 5, makanan di mejanya, cara duduk pegawainya, cara pelayan melayani, bagaimana berpakaian, bagaimana minumannya, korban bakaran yang dipersembahkan di rumah Tuhan. Semua ini menjadi hal yang diperhatikan oleh Ratu Seba untuk melihat di mana sih letak rahasia Raja Salomo hingga ia begitu berhasil. Ia datang tidak berkunjung untuk menikmati kekayaan Salomo, tapi dia ingin menemukan hal-hal yang positif di tengah-tengah keluarga Raja Salomo. Kayaknya lebih dari apa yang kita tahu. Apa sih yang menjadi rahasia raja? Bagaimana ia melihat hikmat,
melihat hasil bukti rumah yang didirikan, memperhatikan makanan di meja raja, dan bagaimana cara duduk pegawainya, bagaimana cara pelayan-pelayan melayaninya, bagaimana berpakaiannya, bagaimana ia mempersiapkan keluarganya untuk ibadah. Lalu kata ratu, benar seperti kabar yang kudengar, tetapi aku tidak percaya dengan perkataan itu sampai aku datang melihat dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya belum diberitahukan. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Bukan gak seindah warna aslinya, tapi dia berkata, engkau melebihi dari apa yang orang beritakan. Betapa arti sebuah keluarga. Ada keterkaitan terlebih di tengah-tengah pekerjaan. Ketika seorang meninggal, Idris Radi kemarin meninggal, lalu disebutkan dia bapak dari satu apa berapa dua istri, dengan anak sekian, dengan cucu sekian. Selalu akan disebut. Bingung kalau nanti Wong Solo itu mati, dia akan disebut suami dari lebih dari 20 istrinya. Dia sampai membuat perum, ya, perumahan, kompleks perumahan istri di satu lokasi yang sama, lalu disebutkan ini istri 1, istri 2, istri 3, istri 4, dengan anak-anak yang ada di dalam rumah masing-masing. Bukan sebuah kebanggaan. Mereka katakan itu harus menjadi syarat dari ilmu yang aku ikuti. Harus mendapat dukungan dari sekian belas wanita. Berbeda dengan pendidikan seorang diaken, suami dari satu istri dan dapat menahan diri. Suami dari satu istri, hingga mereka tidak tercela. Betapa kehidupan keluarga kita merupakan kehidupan yang sangat berarti. Untuk mengingatkan kepada semua kita, dengan ukuran firman Allah layak menjadi seorang diaken. Dengan ukuran firman Allah pantas dia disebut seorang majelis. Ia dapat mengepalai keluarga dengan baik. Tidak ditemukan anaknya dibawa pulang polisi, mabok pak di jalan tadi. Tidak ingin disebutkan, silakan Bapak mengunjungi anaknya sudah di kantor polisi. Roger ditemukan sangat menyedihkan karena jarum suntik masih ada di tangannya. Dia seorang yang mendukung Marcella, kalau siapa ya, ketika ditahan di Pondok Bambu, dia dampingi, dia support. Dan ketika dia ditanya, kenapa kok kamu sampai begini, dia tidak mungkin mengelak. Tidak usah lagi diperiksa urin karena jarum suntiknya masih nancap. Ketika orang temukan dia pingsan, tidak bisa mengelak lagi. Udah jelas begitu.
untuk menjadi seorang pemimpin. Barangkali di gereja-gereja lain, seorang pemimpin, seorang penghubung, seorang koordinator itu mendapat gaji, upah dari kelelahannya. Di sini tidak. Tidak dapat apa-apa, saudara. Tetapi Tuhan yang akan melayani dan memberkati kita, karena kita melayani Dia. Sangat berartinya sebuah keluarga, keterkaitan antara hubungan orang tua dengan anak-anak dan orang tua, untuk bisa menjaga keluarganya, bisa menangani keluarganya, bisa memperhatikan keluarganya. Peliharakan keluarga kita, jaga keluarga kita, supaya kita masih tetap boleh melayani Tuhan pada ukurannya Allah, bukan pada ukuran manusia, tapi pada ukuran Allah. Agak pedas firman Tuhan sarapan kita, sekali-sekali nasi uduknya rada pedas. Mari kita berdiri.